Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabarudin. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan tema Social Responsibility and Ethics in Strategy Management, atau bahasa sederhananya di kita itu adalah tanggung jawab sosial dan etika strategi manajemen. Nah, pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau lazimnya disebut dengan CSR adalah konsep yang mengusulkan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang melampaui hanya sekedar memperoleh keuntungan. Jadi keputusan strategis ini seringkali mempengaruhi lebih dari sekedar perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya tenaga kerja, masyarakat lokal, pelanggan, dan lingkungan. Nah, elemen kunci yang terdapat dalam CSR ini adalah yang pertama, bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dalam keputusan bisnis mereka. Yang kedua, terkait dengan bagaimana tanggung jawab yang mencakup pemangku kepentingan, bukan saja hanya pada pemegang saham. Yang ketiga terkait dengan keputusan bagaimana misalnya pabrik itu ditutup, kemudian bagaimana penghentian produk yang memiliki konsekuensi yang sangat luas dan berbahaya bagi masyarakat setempat. Yang keempat, bicara apakah manajer harus mampu menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan secara etis. Artinya apa? Bahwa manajer harus mempertimbangkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari operasi bisnis yang berjalan. Kemudian selanjutnya kita melihat pandangan tradisional Friedman tentang tanggung jawab bisnis. Nah, Milton Friedman ini adalah ekonomi pemenang Nobel. Dia menentang konsep tanggung jawab sosial sebagai fungsi bisnis. Pandangannya bersifat ekonomi klasik dan libertarian. Argumen pertama bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham. Kemudian yang kedua, bisnis harus beroperasi sesuai aturan main, persaingan terbuka dan bebas tanpa penipuan. Yang ketiga, dia katakan tindakan bertanggung jawab secara sosial, misalnya seperti memotong harga, membantu orang miskin, mengurangi polusi, kemudian memperkerjakan pengangguran adalah pemborosan untuk pemegang saham. Nah, kemudian selanjutnya, maka dengan pandangan itu maka timbullah kritik terhadap pandangan Friedman itu. Jadi misalnya Friedman ini dia mengatakan sesungguhnya dia mengabaikan tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat, terlalu fokus pada kewajiban jangka pendek saja, kemudian tidak mempertimbangkan apakah bisnis itu beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas. Nah, sehingga dengan ini maka kritikan itu sangat beralasan, karena pada hakikatnya perusahaan beroperasi bukan saja memperoleh keuntungan, tetapi juga dia harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, 4 tanggung jawab sosial bisnis. Jadi menurut model R.C. Carroll, jadi sebenarnya ada tanggung jawab ekonomi. Nah, tanggung jawab ekonomi ini dia katakan bagaimana menghasilkan barang dan jasa yang bernilai sehingga perusahaan dapat membayar kreditor dan bisa meningkatkan kekayaan bagi para pemegang saham. Nah, jadi hal yang paling dasar ini adalah tanpa profit maka perusahaan tidak bisa bertahan. Ya, jadi ini saya kira jelas. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab secara hukum. Nah, tanggung jawab secara hukum ini maksudnya perusahaan harus menataati regulasi yang telah ditetapkan oleh oleh pemerintah. Ya, jadi di sini kalau misalnya terjadi pelanggaran hukum, maka perusahaan nanti diberikan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis di sini dia menyampaikan bahwa harusnya perusahaan itu memiliki keyakinan bahwa bagaimana misalnya perusahaan berlaku yang benar meskipun tidak diatur oleh undang-undang. Ya, jadi ini juga. Jadi misalnya jangan kita semena-mena misalnya melakukan
PHK dan seterusnya. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang tanggung jawab diskresioneri atau filantropi, atau biasa disebut dengan pinca premeda. Ini adalah tanggung jawab secara sukarela. Kewajiban sukarela murni ini tidak diharapkan oleh masyarakat. Jadi misalnya kontribusi filantropi, melatih pengangguran, menyediakan pusat kesehatan dan seterusnya. Nah, dinamika evolusi atau tanggung jawab diskresioner hari ini dapat menjadi tanggung jawab etis masa depan yang kemudian mungkin menjadi tanggung jawab hukum. Jika perusahaan gagal mengakui tanggung jawab etis atau diskresioner, maka pemerintah akan mengaturnya menjadi hukum. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara tentang konsep keberlanjutan. Konsep keberlanjutan atau biasa disebut dengan sustainability adalah konsep yang memperluas tanggung jawab perusahaan ke 3 dimensi terintegrasi. Jadi yang pertama itu adalah keberlanjutan ekonomi. Jadi direncanakan bagaimana memperoleh laba jangka panjang, kemudian bagaimana efisiensi operasional, dan bagaimana melakukan inovasi produk dan layanan. Kemudian selanjutnya adalah keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial itu kita bicara bagaimana memberikan kesejahteraan kepada karyawan, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana melibatkan masyarakat, bagaimana membuat keadilan. Nah, yang ketiga adalah keberlanjutan lingkungan. Jadi ini berbicara bagaimana mengurangi polusi dan limbah, kemudian efisiensi energi, kemudian penggunaan bahan daur ulang, bagaimana melakukan konversi sumber daya alam. Nah, apa sih yang diperoleh dengan manfaat bisnis yang berkelanjutan itu? Paling tidak adalah penghematan biaya, kemudian keunggulan kompetitif, reputasi positif, kemudian daya tarik yang memadai, kemudian ada akses modal. Kemudian selanjutnya kita bicara terkait dengan analisis pemangku kepentingan. Nah, analisis pemangku kepentingan ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ini kita bisa melakukan 3 langkah analisis. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan utama itu memiliki hubungan langsung dengan korporasi atau perusahaan dan daya tawar untuk mempengaruhi kegiatan perusahaan. Nah, siapa itu? Yang pertama adalah pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, dan kreditur. Kemudian berikutnya langkah kedua adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan sekunder, yang mana itu misalnya ada LSM atau NGO, kemudian misalnya ada aktivis lingkungan, komunitas lokal, asosiasi perdagangan, pesaing, dan pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah estimasi dampak keputusan strategik. Jadi estimasi dampak strategik ini kita pertimbangkan adalah bagaimana misalnya berapa banyak setiap kelompok akan kehilangan atau mendapat keuntungan, alternatif apa yang mereka miliki, kemudian masukan apa yang harus dilakukan atau didiskusikan dalam strategi ini. Nah, apa yang kemudian menjadi contoh di sini adalah bagaimana misalnya untuk pemegang saham pastinya menginginkan adanya penghematan biaya. Kemudian misalnya ada pekerja itu bagaimana keselamatan pekerja, kemudian bagaimana misalnya untuk masyarakat tidak ada kehancuran ekonomi ataupun lingkungannya. Nah, pentingnya masukan pemangku kepentingan ini adalah bagaimana misalnya kelompok yang memiliki masukan itu lebih cenderung menerima dan membantu implementasi keputusan. Kemudian selanjutnya kita bicara pengambilan keputusan etis. Jadi 3 pendekatan. Jadi yang pertama adalah pendekatan utilitarian. Ini pada prinsipnya tindakan dinilai dari konsekuensinya. Ini yang menghasilkan manfaat besar dan bahaya lebih kecil bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan hak individual. Pada prinsipnya adalah yang menjadi hak dasar yang harus dihormati dalam setiap keputusan. Jadi jangan mengganggu hak milik orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan keadilan. Jadi pengambilan keputusan harus adil, imparsial dalam distribusi biaya dan manfaat. Jadi bagaimana distribusinya, bagaimana prosedurnya, bagaimana retributifnya, kemudian bagaimana kalau memberikan kompensasi. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang beberapa alasan untuk tidak berperilaku etis dan berperilaku etis. Nah,
kita lihat bahwa alasan berperilaku etis tidak etis itu yang pertama adalah adanya perbedaan standar global. Jadi tidak ada standar perilaku universitas untuk bisnis. Jadi norma dan nilai budaya berbeda antar negara. Saya kira jelas. Kemudian sistem berbasis aturan dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita bicara tentang perbedaan nilai antara pebisnis dan pemangku kepentingan. Jadi eksekutif cenderung memprioritaskan nilai ekonomi dan politik. Kemudian selanjutnya kelompok kepentingan lain biasanya memprioritaskan nilai sosial, agama, dan lingkungan. Kemudian berikutnya kita relativitas moral, keyakinan bahwa moralitas relatif dan tidak ada kode etik absolut. Jadi setiap keputusan moral pribadi dibiarkan dan diberikan pendekatan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penekanan pada laba jangka pendek, kemudian tingkat perkembangan yang rendah. Kemudian apa sih yang mendorong orang berperilaku etis? Yang pertama adalah karena adanya kode etik. Jadi kode etik menjadi bagian dari pegangan bagi setiap perusahaan. Kemudian komunikasi dan integrasi. Kemudian ada budaya etika yang kuat. Kemudian selanjutnya kita bicara perlindungan pelapor. Kemudian kode etik untuk pemasok. Kemudian bagaimana CSR dengan kinerja. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Namun demikian masih banyak, misalnya bagaimana tingkat perkembangan moral dan lainnya, tetapi insya Allah kita singgung atau bahas di kemudian hari atau di kesempatan yang lain. Saya kira cukup untuk penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.